Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua, yaitu Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini, lalu kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Yosua 3 ayat 1 sampai 6. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, dan bibir kami senantiasa seharusnya memegahkan Engkau saja. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Di dalam kehidupan kami yang satu kali saja di dunia ini, kami mengucap syukur, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, kami boleh menerima kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Kristus sebagai penebus dan juru selamat kami. Bukan saja itu, Tuhan senantiasa menyatakan providensi Tuhan untuk memelihara kami di dalam kedaulatan Tuhan yang begitu ajaib. Bersyukur Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, Tuhan boleh angkat kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh beribadah, melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Dan pada hari Sabat ini kami juga sungguh mau menyadari bahwa ini adalah anugerah di mana kami boleh beristirahat di hadapan Tuhan, memperoleh kekuatan baru setelah kami mengalami setiap pergumulan maupun kesulitan di dalam kehidupan kami. Kami mohon anugerah Tuhan, Tuhan yang boleh ditinggikan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami pun boleh menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah gereja Tuhan, ada John Calvin yang sudah kita kenal. Dia adalah seorang reformator dan dia memiliki stempel atau cap yang dia pakai ketika di dalam menuliskan surat ataupun di dalam menuliskan tanda pengenalnya. Ini dikenal sebagai Calvin Seal atau Calvin's Emblem. Nah, terdapat tulisan, kita bisa lihat di slide ya. Di situ dikatakan, my heart I offer to you, O Lord, promptly and sincerely. Hatiku aku persembahkan kepadamu ya Tuhan, dengan sesegera mungkin, promptly ya, dan juga sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya. Ya, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, persembahan yang Tuhan inginkan yang utama bukanlah uang kita, ya, bukanlah harta kekayaan kita, bukanlah kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi Alkitab katakan persembahan yang Tuhan inginkan kita berikan kepadanya adalah hati kita yang hancur. Hati yang menyadari kita itu berdosa di hadapan Tuhan, yang begitu rendah, yang begitu hina, tetapi Tuhan mau angkat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan melayani Tuhan. Maka di dalam datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan hati kita yang hancur tersebut, tetapi juga penuh dengan sukacita karena Tuhan mau menerima kita.
yang berdosa ini. Seluruh hidupku kupersembahkan bagimu Tuhan dengan segera dan dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Kalimat ini bukan hanya orang-orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan saja yang harus mengatakannya. Ketika ada calling di dalam KKR, bahkan kemarin di Speak ya, Bapak Ibu sekalian, Pendeta Stephen Tong dalam konteks seminar pun beliau memanggil para pemuda untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu ada calling demikian, bukan saja orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan yang harus mengatakan, ya Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Karena hidup saya berasal dari Tuhan dan sudah ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal, itu adalah jawaban seluruh orang Kristen. Dalam hati kecil kita seharusnya pernah mengalami komitmen seperti ini, yang mungkin kita sudah lupakan di dalam tahun-tahun kehidupan kita. Setiap hari kita mau mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ini sesuai dengan Roma 12 ayat 1, di mana Paulus setelah menjelaskan doktrin yang begitu indah dalam kekristenan, pasal 1 sampai 11 di dalam kitab Roma, Paulus jelaskan tentang manusia dan dosa, Paulus jelaskan tentang Allah, Paulus jelaskan tentang Kristus, tentang pertobatan, tentang kedaulatan Allah. Dan Paulus melanjutkan dengan respons di pasal 12 sampai yang ke-16 bicara soal bagaimana seharusnya orang Kristen meresponi pengajaran yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana seharusnya hidup orang-orang yang mengenal Tuhan. Paulus katakan, demi kemurahan Allah, demi belas kasihan Tuhan, demi anugerah Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menasihati sekelompok orang-orang Kristen, berbagai macam individu Kristen di kota Roma yang banyak itu. Tetapi Paulus mengatakan, kamu waktu mempersembahkan hidup kamu, bukan saja kamu seorang diri, kamu persembahkan tubuh kamu, tetapi kamu sebagai sekelompok gereja Tuhan, sama-sama mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan. Inilah konteks kesatuan tubuh Kristus. Kita berelasi dengan Kristus bukan hanya seorang diri dengan Kristus, tapi kita berelasi dengan Kristus bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Kita mau menyembah Kristus bersama-sama. Ini seperti misalkan ya Bapak Ibu sekalian, seperti Gary Solo terdiri dari berbagai macam individu, berbagai latar belakang, terus berperbedaan umur, bermacam-macam, berbagai gender ya, laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah minggu, kita sedang sama-sama mempersembahkan satu persembahan. Kita sama-sama mengikuti seluruh urutan ibadah, kita sama-sama mempersembahkan satu suara ibadah, menyanyi lagu yang sama, satu kesatuan ya di dalam waktu yang sama. Kita mau bersatu hati, Tuhan, kami persembahkan Gary Solo sebagai satu tunggal persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Ya, Paulus mengatakan bahwa persembahan yang harum bagi Allah itu adalah bagaimana kita mau berkomitmen kepada Tuhan, menaati Dia dengan penuh kesegeraan maupun juga penuh kesungguhan. Dan itu semua didasari dengan kasih kepada Tuhan. Ada urutannya. Kenapa kita bisa pada akhirnya taat? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa pada akhirnya kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena sudah mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang membuat kita percaya, dan kepercayaan kita lah yang membuat kita taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam eksposisi kitab Yosua ini, kita kembali melihat tentang ketaatan Yosua dan bangsa Israel dengan kesergeraan dan dengan sungguh-sungguh. Setelah Yosua mendengar laporan dari dua pengintai yang melaporkan bahwa, iya betul, Tuhan menyertai kita untuk menyerang dan mengalahkan orang-orang di kota Yeriko, Tuhan memimpin kita mengkonfirmasi bahwa kita pasti berhasil memasuki tanah Kanaan. Yosua tidak lagi menunggu-nunggu, tidak lagi rapat-rapat lagi. Yosua keesokan harinya segera bertindak dan tidak menunda-nunda. Dikatakan di ayat pertama bahwa Yosua bangun pagi-pagi. Ya, di dalam mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu sekalian ya, saya pikir berapa ayat yang harus saya bahas di dalam satu khotbah.
Ya, ini kan satu pasal kita bisa lihat ya, sampai ayat yang ke-17. Tapi kemudian dalam pergumulan, ya kalau kita bahas satu pasal langsung kelihatannya terlalu banyak berita yang kita bisa terima, berkat Tuhan tentu, tapi akhirnya tidak fokus juga. Dan pada akhirnya saya coba lihat-lihat, ya sudah sampai dari ayat 1 sampai 6 saja. Dan kemudian ketika membahas, merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian ya, ternyata begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dari satu ayat saja kepada saya terlebih dahulu. Itu berkatnya pengkhotbah ya Bapak Ibu sekalian. Berkatnya seorang yang pertama kali belajar firman Tuhan lebih dulu, lalu mau bagikan. Tuhan sudah berkati saya dulu sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan membagikannya kepada banyak orang. Di sini dikatakan Yosua bangun pagi-pagi. Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengenal istilah bangun pagi-pagi, identik dengan apa? Apakah ada yang mengatakan itu identik dengan saya? Ya, atau bukan identik dengan orang itu misalkan ya. Di sini apakah dari kita ada yang suka bangun pagi-pagi? Ya, kalau kita mendengar ada jemaat yang setiap hari bangunnya pagi ya, jam 4, jam 5, langsung kelihatannya jemaat itu naik ke tingkat surga gitu ya, ke tingkat atas. Oh kelihatannya hebat. Ya zaman sekarang siapa yang mau bangun pagi-pagi misalkan kayak gitu ya. Kalau bisa siang-siang. Ya tapi tergantung tidurnya dong ya. Kalau tidurnya lebih pagi ya bangunnya pagi juga. Tapi kalau tidurnya lebih malam ya bangunnya lebih siang juga gitu ya. Nah, kira-kira waktu kita dengar istilah bangun pagi-pagi saja itu ada positif atau negatif, tentu kita pikir bahwa itu positif ya. Ya, bila pada hari itu ada orang yang bangun pagi-pagi, di mana pagi-pagi itu belum banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, belum sekolah, belum harus bekerja, berarti waktu bangun pagi-pagi itu waktu luang. Ya, bukan hanya malam-malam waktu luang, pagi-pagi pun waktu luang. Dan apa yang digunakan oleh kita, orang tersebut ketika ada waktu luang. Ya. Dan kira-kira ketika saya merenungkan apa saja sih yang bisa dilakukan orang di hari yang pagi-pagi, subuh-subuh lah ya. Kita cenderung hal-hal yang baik yang bisa dilakukan pagi-pagi adalah saat teduh. Itu baik sekali. Kita mempersembahkan tubuh kita di pagi hari untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan, ya menghormati Tuhan, lapor ke Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Pertama kali bertemu dengan Tuhan di pagi hari untuk menghabiskan sisa waktu sampai malam hari. Itu hal yang baik. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi suka bangun pagi-pagi, ngapain mereka? Pikirin diri. Ya udah kita olahraga. Ya kita cari kesegaran. Udara pagi adalah udara yang paling segar setelah melewati hari malam ya. Pagi hari olahraga produktif yang menyehatkan badan. Tapi kalau ada orang yang tidak suka beribadah, tidak suka hal rohani, tidak suka olahraga juga ya, wah. Akhirnya apa? Pagi-pagi mereka bekerja. Wah, kerja, cari uang, gitu ya. Hal yang bisa dilakukan di waktu luang dia gunakan untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 1 ini ditulislah Yosua bangun pagi-pagi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kalau sudah tahu jelas kehendak Tuhan, ya, kalau sudah tahu jelas kehendak Tuhan, betul-betul tahu firman Tuhan mengatakan apa, jangan tunda, lakukan dengan arah ke sana, menaati firman Tuhan. Prosesnya apa? Pada mulanya Yosua bangun pagi-pagi. Itu proses untuk menaati kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Dan tentu dengan segera, dengan bijaksana ya. Dan segera Yosua bangun pagi-pagi berjalan bersama bangsa Israel menuju mendekati sungai Yordan yang harus dilalui sebelum memasuki kota Yeriko. Setelah tahu konfirmasi bahwa Tuhan memberikan kepastian kemenangan kepada bangsa Israel masih ada halangannya. Halangannya adalah alam dari Tuhan. Rintangannya adalah alam yang sudah Tuhan ciptakan supaya mereka bisa menyerang kota Yeriko. Lalu ketika mereka mulai mendekati sungai Yordan, ya, mereka tidak langsung berenang seperti yang dilakukan dua pengintai. Ketika dua pengintai masuk ke kota Yeriko, mereka harus lewati sungai Yordan juga. Dan apakah mereka membuat rakit? Tidak. Ya, mereka bisa kok berenang ke depan dengan kekuatan mereka sebagai laki-laki, yang mereka bisa berenang melewati sungai Yordan masuk ke kota Yeriko. Itu dua pengintai. Tetapi ya dengan bangsa Israel yang begitu banyak,
Mereka sampai menunggu 3 hari. Dan Yosua pun tidak menginstruksikan apa-apa waktu mendekati sungai Yordan tersebut. Ayo berkemah semua. Mereka menunggu 3 hari. Mereka mempersiapkan diri selama 3 hari untuk perang. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Tuhan. Harus apa Tuhan? Melewati sungai Yordan ini. Ya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa? Mereka tidak langsung coba saja. Kenapa harus tunggu 3 hari? Misalkan, ayo berenang yuk, berenang. Ya, berenang, coba yang pinter berenang, maju duluan, nyebrang. Misalkan kayak gitu ya. Kenapa mereka tidak coba untuk usaha mereka sendiri? Karena kan sudah Tuhan janjikan, kamu pasti menang, kamu pasti bisa memasuki kota Yeriko. Kenapa harus tunggu sampai 3 hari? Nah, Yosua dan bangsa Israel tentu tidak gegabah. Meskipun dia harus tahu, saya harus taat firman Tuhan segera, tapi ketika ada rintangan menghadang, mereka tidak ambil pikiran mereka sendiri untuk melewatinya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka menunggu instruksi selanjutnya dari Tuhan harus ngapain ketika ada sungai Yordan yang begitu sulit dilalui oleh 2 juta orang Israel bersama-sama. Bagaimana? Ya di dalam 3 hari itu mereka berpikir, mereka berdoa, mereka lihat sungainya ya, pinggir sungainya. Dan penafsir mengatakan bahwa Tuhan izinkan Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk memperlihatkan kepada Israel bahwa adalah mustahil masuk ke tanah Kanaan, masuk ke kota Yeriko dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, butuh 3 hari untuk menyadari kelemahan sebagai manusia. Ada hal-hal tertentu yang tidak kita bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia. Kita harus sadar bahwa kita itu terbatas dan ada kalanya Tuhan ingin menyadarkan kita, baru Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mungkin mengizinkan ya bangsa Israel itu silakan coba pikir sendiri menyeberangi sungai Yordan itu bagaimana. Dan akhirnya mereka menemukan jalan buntu. Yosua berpikir tidak mungkin membawa kurang lebih 2 juta orang bangsa Israel berenang bersama-sama selama mereka berkemah dan melewati sungai Yordan tersebut berenang. Wah nggak mungkin. Ya, sulit. Mungkin ada yang nggak bisa berenang, ya, lahir di padang gurun, gimana berenang ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang takut air, hidupnya biasa sama pasir kok ya, takut air, nggak berani mandi mungkin ya, nggak mau mandi juga. Tapi memang mustahil menyeberangi sungai Yordan sama seperti mustahil menyeberangi laut Teberau di zaman Musa. Air sungai Yordan pada waktu itu bangsa Israel berkemah di sana, air sungai Yordan itu sedang meluap. Ini gambar di sini Bapak Ibu sekalian kemungkinan sedang meluap, airnya sangat penuh dari hulu, ya dari hulu dan memenuhi banyak daratan juga. Nggak mungkin lah berenang. Ada yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek ya. Lalu yang kita bisa lihat lagi, jumlah bangsa Israel itu sangat banyak. Bagaimana mau berenang dengan 2 juta orang? Tidak praktis. Ada anak-anak, ada wanita, namanya sungai ya mengalir. Nanti kalau anak-anak terbawa arus, bagaimana? Wah susah, resiko. Lalu mereka tidak hanya menyeberangi sungai Yordan dengan pakaian di tubuh mereka kan bawa barang, bawa peralatan kemah suci, bawa tabut perjanjian, ya bawa barang-barang mereka, bawa ternak, peralatan ibadah, ya. Menyeberang dengan berenang bukanlah pilihan yang masuk akal. Ya. Ini di posisi sungai Yordan yang luas, yang indah kayak gitu ya, gambar ini. Sedangkan sungai Yordan sangat panjang dan ada lokasi di dalam sungai Yordan itu yang memang tidak terlalu jaraknya lebar seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat lagi dan disinilah ya lokasi kira-kira Yosua dan bangsa Israel menyeberang dari timur ya menuju barat ke kota Yeriko yang begitu besar dan disitulah perkiraan ada satu titik di dalam sungai Yordan ya di sungai Yordan itu mereka dipimpin Tuhan untuk ke titik tersebut ya mungkin titik yang cukup pendek di mana mereka 2 juta orang berkumpul bisa pada akhirnya menyeberang di tanah kering kita tahu ya dan Yosua dipimpin oleh Tuhan. Dan bagaimanapun ya, sungai Yordan ini merupakan sebuah pagar yang tangguh bagi kota Yeriko. Kurang lebih lebarnya 100-an meter ya.
Kalau sedang meluap bisa 300 meter lebarnya, lebar sungainya. Dalamnya sekitar, itu bervariasi juga dalamnya ya, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Yang paling dalam kalau sedang meluap, sungai Yordan itu bisa 6 meter. Dan itu betul-betul berbahaya sekali. Jadi kesimpulannya, kita mau taat sama firman Tuhan, kita menemukan jalan buntu. Katanya kalau Tuhan kita mau taat, ya kita berkata bahwa Tuhan saya mau taat, Tuhan pasti sertai. Tapi di depan jalan buntu, ada jalan buntu. Dan mereka harus menunggu sampai Tuhan bekerja itu selama 3 hari. Ya, ini adalah proses bagaimana kita menaati Tuhan. Orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, harus tahu bahwa itu bukan karena usaha mereka. Itu bukan karena kekuatan mereka. Mereka impossible untuk memasuki tanah Kanaan. Nah ini ibarat Bapak Ibu saudara sekalian ya, tanah Kanaan kan suatu simbol yang melambangkan surga. Ya, Mesir adalah simbol perbudakan kita karena dosa. Padang gurun adalah simbol bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Seperti padang gurun. Dulu kita di Mesir, ya setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita memasuki padang gurun. Dan suatu hari nanti ketika Yesus datang kedua kalinya atau Tuhan panggil kita meninggalkan dunia ini, kita akan memasuki tanah Kanaan. Nah dari seperti ini saja kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, waktu kita mau masuk ke surga, kita nggak bisa dengan usaha kita sendiri. Pada akhirnya semua orang yang mau masuk ke surga harus menyadari bahwa dengan usaha sendiri itu buntu. Itu mustahil. Kita nggak bisa masuk surga dengan kekuatan, kehebatan kita. Dan banyak orang berpikir bahwa surga itu diperoleh dengan kebaikan, ketaatan, ibadah, puasa, ya, ketaatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan diri manusia. Padahal tidak. Kita bisa masuk surga itu hanya karena kekuatan Allah saja. Dan surga tidak dapat diperoleh oleh manusia yang berdosa dengan usaha apapun. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka semua usaha itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan dan semua itu tidak tepat. Tuntutan Tuhan sempurna. Yang masuk surga harus tidak ada dosa satupun. Mustahil manusia yang berdosa mengatakan, aku bisa masuk surga dengan perbuatan baikku. Nah, Bapak Ibu saudara kalau kita pelajari traktat penginjilan, ya, traktat penginjilan ada satu bagan, suatu gambar yang biasanya itu menjelaskan bahwa di sini manusia berdosa. Di sini Allah di surga. Manusia berdosa di bumi, Allah di surga, di surga ya. Terus yang memisahkan adalah jurang yang begitu dalam, yang tidak bisa dilalui oleh manusia. Kalau loncat, pasti masuk ke jurang dengan usaha sendiri. Terus kemudian manusia berusaha dengan filosofi untuk bisa memperoleh surga, untuk bisa mengenal Allah. Manusia berusaha juga dengan teologi. Manusia berusaha dengan perbuatan baik, amal, ibadah, dan segala macam. Pada akhirnya itu semua membawa mereka kepada jurang maut tersebut. Gak bisa. Kita gak bisa masuk surga tanpa pemilik surga itu sendiri. Maka waktu itu ketika sudah dijelaskan gambar tersebut, maka jembatan itu dari siapa? Siapa yang buat? Apakah manusia bisa buat jembatan ketika dia ada di posisi yang lain di bumi itu? Menuju surga? Nggak bisa. Maka yang buat itu adalah yang berasal dari surga, datang ke bumi, yang dari bumi itu datang membawa kita ke surga. Itu adalah Yesus Kristus. Salib Yesus Kristuslah jembatan kita menuju surga. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa Tuhan mau menjelaskan kepada orang-orang Israel bahwa ada hal tertentu yang kamu gak bisa lakukan. Untuk bisa taat firman Tuhan pun kamu butuh Tuhan kok. Jangan sombong. Maka kalau kita bisa taat, wah itu anugerah, itu kemurahan hati Tuhan. Ketika kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu kemurahan hati Tuhan. Ingat Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Ketika kita mau mempersembahkan, ternyata bisa. Oh, itu adalah kemurahan hati Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian dari sini kita bisa pelajari bahwa pada titik tertentu betul, ya, kita itu ada masanya mengalami jalan buntu. Dan jalan buntu itu tersebut
ya menunjukkan bahwa manusia itu terbatas, lemah dan tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Manusia harus cari Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Kristus ya kita binasa. Nah kembali lagi di dalam cerita Yosua, setelah 3 hari Yosua memerintahkan kepada para pengatur pasukan, ya para PIC, Yosua katakan kepada para PIC untuk segera persiapkan bangsa Israel. Ya, dan kasih tahu kepada mereka semua, kamu telusuri kemah bangsa Israel, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam orang Lewi, maka kamu harus juga berangkat untuk mengikutinya. Itu instruksi yang pendek dari para pemimpin pasukan. Hai semua bangsa Israel, sudah ada instruksi Tuhan. Ya, harap mempersiapkan diri, kamu ketika melihat sekelompok orang Lewi membawa tabut perjanjian, kamu ikuti di belakangnya. Ini urutan strategi perang dari Tuhan. Untuk bisa melewati sungai Yordan, memasuki kota Yeriko atau tanah Kanaan, itu diatur oleh Tuhan sendiri. Tuhan ingin agar bangsa Israel melihat apa, Bapak Ibu sekalian? Melihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian berarti apa? Simbol kehadiran Tuhan. Berarti Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tahu bahwa pemimpin kamu untuk peperangan ini adalah Tuhan, bukan manusia, bukan Yosua. Ya, jangan bersandar pada manusia, bersandar pada Tuhan yang akan maju di depan kamu untuk memimpin kamu mengalahkan musuh-musuhmu. Segera sesudah melihat, ya kamu lihat, pakai matamu itu melihat pimpinan Tuhan. Tabut perjanjian pada waktu itu ya. Kalau diangkut oleh para imam, ada tabut perjanjian, kamu ikuti dari belakang. Ini urutan yang diatur oleh para pengatur pasukan. Ini menyatakan bahwa waktu bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yang masuk duluan itu siapa? Tuhan. Ya, Tuhan yang menjejakkan kaki di tanah Kanaan, di sungai Yordan tersebut. Itu menyatakan bahwa kita bisa masuk ke surga pun itu karena Tuhan. Yang sudah masuk surga terlebih dahulu, yaitu Yesus Kristus ya, juru selamat kita. Tuhanlah pemimpin Israel, dan ketika kamu lihat simbol kehadiran Tuhan di dalam tabut perjanjian yang seperti peti itu, peti emas tersebut, di dalamnya ada apa? Ada hukum Taurat. Jangan pisahkan kehadiran Tuhan dengan perintahnya. Ya, di dalam kehadiran Tuhan ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan. Dan kamu harus apa? Harus taat. Taat karena apa? Karena kemurahan hati Allah. Karena waktu Musa mengatakan 10 hukum kepada bangsa Israel, ya di situ ada pendahuluannya. Sebelum Israel dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Yaitu apa? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kamu dari perbudakan tanah Mesir. Ingat kemurahan hati Allah sebelum kita terus belajar taat kepada Tuhan. Ini adalah suatu perenungan refleksi yang begitu indah ketika dalam kisah ini Tuhan memimpin bangsa Israel. Lalu bukan saja itu, perintah yang diberikan oleh para pengatur pasukan, lalu diberi perintah yang lain yang spesifik bahwa antara bangsa Israel, pasukan bangsa Israel dengan kelompok para imam, orang Lewi, keturunan Harun itu, harus ada jarak 2000 hasta. 2000 hasta itu sepanjang apa? Kurang lebih 1 kilometer atau 900 meter. Kurang lebih dari GRI Solo ke Solo Balapan. Itu jaraknya, ya 1 kilometer. Dan itu jarak yang harus diambil supaya apa? Ya, supaya apa? Kenapa nggak dekat-dekat saja dengan kelompok para imam? Justru inilah strategi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel supaya mengingat tentang keberadaan mereka itu berbeda dengan kehadiran Tuhan. Ada jarak kita dengan Tuhan. Meskipun Tuhan sudah mau menyatukan dirinya dengan kita di dalam Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus, tetap ada jarak yang besar antara pencipta dengan ciptaan. Di sini kurang lebih ada 2 tujuan kenapa Tuhan itu memerintahkan ada jarak antara pasukan Israel dengan para imam yang membawa tabut perjanjian. Yang pertama adalah supaya orang-orang Israel menyadari bahwa kita tidak bisa sembarangan dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak boleh sembarangan dekat dengan tabut perjanjian yang simbol kehadiran Tuhan. Ini membuat Israel menjaga rasa hormat
dia kepada Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan, karena simbol dari tabut perjanjian adalah Allah yang Maha Kudus. Kehadiran Allah yang Maha Kudus. Manusia kalau melihat Allah dengan kasat mata, manusia yang berdosa ini sudah langsung mati. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam Bilangan 4 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Nah, ini adalah Sungai Yordan timur Yeriko, ya, di mana bangsa Israel melewati Sungai Yordan menuju tanah Kanaan atau kota Yeriko ya. Nah, kita baca saja ya Bilangan 4 ayat 15 di slide boleh. 1, 2, 3. Apabila Harun dan anak-anaknya selesai menutupi tempat kudus dan segala perabot tempat kudus pada waktu perkemahan mau berangkat, haruslah sesudah itu datang orang Kehat untuk mengangkatnya. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Itulah tugas orang Kehat dalam kemah pertemuan. Manusia biasa tidak boleh menyentuh tabut perjanjian. Bahkan orang Lewi yang mengangkut pun, orang-orang Kehat pun mengangkut tabut perjanjian itu dengan kayu pengusung. Ya, dengan kayu pengusung, tidak boleh dengan tangan. Karena apa? Dilarang oleh Tuhan. Itu barang yang dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan, kalau menyentuh barang tersebut mati. Nah, Tuhan memberitahu bahwa tabut perjanjian tidak boleh disentuh sembarangan, dan orang Lewi pun harus mengangkutnya dengan kayu pengusung. Bahkan orang Lewi pun bisa mati karena apa? Karena menyentuh tabut perjanjian. Ini adalah kisah yang terkenal Bapak Ibu sekalian ya. 2 Samuel 6 ayat 6-7 kita baca bersama-sama. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah itu serta memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Bahkan orang Lewi pun, imam pun, dengan motivasi yang baik, dia mau menyelamatkan tabut perjanjian yang sedang tergelincir. Ketika dipegang, Tuhan lihat apa? Bukan motivasi baiknya. Tuhan lihat kamu taat atau tidak taat. Kamu tidak taat, mati. Aku sesuai dengan covenantku. Aku sudah sesuai dengan perjanjianku. Aku sudah kasih tahu kamu bahwa kalau ada orang yang memegang tabut perjanjian pasti mati, maka mati. Gak ada kompromi, gak ada toleransi. Ketika Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mati, mati. Gak ada lagi toleransi, mati. Itu covenant kerja, itu covenant kehidupan. Tuhan memelihara seluruh kehidupan di dunia ini dengan covenant-Nya. Dengan perjanjiannya antara Allah dengan manusia yang Dia ciptakan. Di seluruh kehidupan manusia sampai akhir zaman, Tuhan memberikan providensia Tuhan lewat covenant-Nya. Tuhan itu enggak ingkar janji. Tuhan itu betul-betul tegas, konsisten sesuai dengan perkataannya sendiri. Enggak basa-basi. Ya, kalau sudah jelas, jelas. Kalau taat maka diberkati, kalau tidak taat tidak diberkati. Itu namanya adil, itu namanya kudus, ya, tegas. Disinilah Tuhan memberikan contoh kepada orang-orang Lewi maupun orang-orang Israel. Ya, jadi tujuan pertama supaya kita menghormati kekudusan dan menaati Allah. Itu bangsa Israel ya ketika diberikan perintah tersebut. Tujuan kedua adalah agar semua orang bisa melihat tabut dengan jelas. Ini tujuan praktis. Karena 2 juta bangsa Israel harus melihat tabut itu. Bergerak di depan mereka itu butuh jarak lebih jauh. Ya, butuh jarak lebih jauh untuk bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kita jangan pikir kalau kita melihat sesuatu itu harus dari jarak dekat saja. Enggak. Justru makin dekat jaraknya kita nggak lihat apa-apa. Tapi makin jauh jaraknya, kita bisa lebih jelas melihat gambarnya. Disinilah Tuhan juga mengarahkan bangsa Israel untuk bisa melihat sesuatu itu dari jauh, nggak masalah. Yang penting kita bisa mengikuti pimpinan Allah itu sendiri. Ya, Tuhan bekerja lewat perintahnya dan perintahnya itu selalu baik dan selalu masuk akal untuk ditaati. Nah, kenapa pada akhirnya Israel taat?
Nah, kita bisa mengerti bahwa karena Israel sudah tunduk di hadapan Allah, karena Israel sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, Yosua terutama dia percaya kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa orang Kristen ketika taat kepada Tuhan, ya bukan taat yang buta, tapi karena sudah percaya dan juga sudah mengenal kasih Allah. Kalau taat saja, taat, ujung-ujungnya seperti orang Farisi. Orang Farisi banyak taat kok. Taat perpuluhan, taat berdoa, taat beribadah, taat beramal, taat berpuasa. Tapi dia taat saja. Apakah percaya kepada Tuhan? Enggak. Apakah mengasihi Tuhan? Tidak. Makanya Yesus marah sama orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu melakukan ketaatan yang begitu banyak, tapi kasih kepada Tuhan dan rasa percaya kepada Tuhan tidak kamu miliki. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah pengatur pasukan mempersiapkan seluruh bangsa dan juga para imam, Yosua baru berkata kepada bangsa Israel semuanya. Sekarang hai bangsa Israel, kuduskanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib kepada kamu. Oh, ini unik ya. Di sini baru Yosua berbicara kepada bangsa Israel. Tadinya Yosua berbicara lewat pengatur-pengatur pasukan atau kepala-kepala pasukan, dan Yosua memerintahkan suatu perintah yang aneh juga. Bukan ayo bersiap pergi menyerang kota Yeriko, tetapi Yosua mengatakan bersiap kuduskanlah dirimu. Ya, bersiap datang kepada Tuhan, sucikanlah hatimu. Ya mungkin seperti masa-masa prapaskah yang dilakukan kita semua sebagai gereja Tuhan ya. Ada tradisi-tradisi tertentu yang dilakukan supaya mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Nah di sini Yosua memperingati bangsa Israel bahwa bangsa Israel, kamu harus siap untuk melihat perbuatan ajaib Tuhan. Kamu harus menguduskan dirimu. Dan dalam konteks perjanjian lama, pengudusan berarti apa? Merupakan sikap hati yang bersih. Ya, sikap hati yang tulus, mengakui keberdosaan, mengakui diri itu rendah di hadapan Tuhan, dan bertobat dari segala dosa-dosa. Itu adalah pengudusan. Menjaga hati agar tulus, setia, dan benar di hadapan Tuhan, nah itu adalah sebuah syarat bagaimana orang menguduskan hidupnya. Bagaimana orang akhirnya bisa menikmati penyertaan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Ya, sekarang kamu mau melihat perbuatan ajaib Tuhan, Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu. Bapak-Ibu sekalian, mungkin seringkali kita tidak merasakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita enggak hidup kudus. Karena tidak menguduskan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang terlalu sombong, sehingga mata kita itu buta. Kita tidak melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seorang teolog bernama Robert Murray M'Sin ya, mengatakan kebutuhan terbesar dari umat Allah adalah kekudusan hidup. Ya, bagaimana seorang anak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya jaga kekudusan. Bagaimana seorang remaja, pemuda supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk, pergaulan bebas, ya dosa-dosa yang dilakukan anak-anak muda, yaitu dengan jaga kekudusan. Ya, kekudusan itu betul-betul dibutuhkan oleh kita semua supaya apa? Supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, melihat Allah memimpin kita di depan hidup kita. Dan yang kedua dia katakan bahwa senjata yang dahsyat di tangan Tuhan adalah pelayan yang kudus. Kita kalau betul-betul menguduskan diri, kita itu merupakan senjata yang dahsyat. Kenapa? Karena orang yang menguduskan diri di hadapan Tuhan itu memakai perlengkapan senjata Allah. Mulai dari kepala sampai kakinya, dia menggunakan atribut dari senjata Allah. Lalu kemudian di sini Yosua berkata juga kepada kelompok imam. Yosua katakan kepada seluruh bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Lalu kepada kelompok imam, Yosua katakan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka besok harinya para imam membawa tabut perjanjian untuk melakukan perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Para imam membawa tabut perjanjian di depan,
Nah, ini melambangkan Kristus ya, yang adalah gembala memimpin domba-dombanya. Yesus memimpin di depan jalan kita, dan kita adalah pengikut Kristus. Yosua dan bangsa Israel taat kepada Tuhan sebab mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bukan bersandarkan pemikiran mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah lagu himne kita tahu ya, ada lagu Trust and Obey. Dan kemudian ada gambar sesosok gembala di depan kita, di mana kita tuh nggak lihat di depan kita. Kita hidup betul selangkah demi selangkah. Domba nggak bisa melihat jarak jauh, apalagi bukitnya berlika-liku gitu ya. Tapi domba yang lebih tinggi dari domba, gembala yang lebih tinggi dari domba ya, itu bisa lebih melihat. Dan dia juga lebih pintar daripada domba. Gembala itu manusia, domba itu binatang. Yang punya akal budi adalah gembala, domba itu nggak punya akal budi. Domba itu mudah tersesat, bodoh. Gembala itu tahu jalan kemana dia harus pergi. Lagu himne Trust and Obey ini ya, itu ada latar belakangnya. Ya, saya baca dari buku di toko buku yang baru kita pesan ya, tentang background lagu-lagu himne yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya punya bahasa Inggrisnya, lebih tebal ya. Tapi ketika diterjemahkan kok lebih tipis ya bukunya itu ya. Mungkin bahasa Indonesia memang lebih simple seperti itu ya. Nah kemudian saya baca, wah sangat indah. Dia jelaskan seperti ini. Dia kasih ilustrasi dulu. Kalau kita belanja di supermarket, atau belanja di tukang sayur atau di pasar gitu ya, kita punya kantong belanjaan. Ya, kita punya kantong belanjaan, itu nggak masalah kita mau beli apa dulu. Kecuali kalau belinya telur dulu, ya terus kita tumpuk bisa pecah. Ya, maka ilustrasinya supermarket ya. Supermarket, kita beli barang apapun dimasukkan itu nggak masalah di kantong belanjaan kita. Tetapi bicara soal rohani atau iman Kristen, itu harus ada urutan-urutan yang jelas. Maka di dalam doktrin keselamatan kita tahu bahwa ada ordo salutis, urutan keselamatan. Ya, kenapa kita bisa selamat? Bagaimana seorang yang sudah selamat? Ya, itu semua ada urutan yang begitu indah dan teratur. Nah, ketaatan dia katakan bahwa tidak pernah menyelamatkan kita atau membuat kita percaya. Ya, dia katakan di dalam iman Kristen, ketaatan ini bukan di urutan yang pertama. Ya. Sebaliknya, usaha kita untuk taat sebenarnya sia-sia dan dapat membuat kita frustasi. Ayo taat, baca Alkitab. Gak ada kasih kepada Tuhan, gak ada percaya kepada Tuhan, frustasi. Farisi sama ahli Taurat juga frustasi dia. Tapi karena dia menutupi frustasinya dengan apa? Dengan pujian. Dia cari pujian. Pujilah aku. Wah, tenang, gak frustasi gitu ya. Karena dia lakukan perpuluhan, lakukan pembacaan Alkitab, berkhotbah, menjelaskan firman Tuhan, tapi hatinya kosong. Mereka pikir urutan pertama itu taat. Tetapi ya sebenarnya ketaatan tidak menyelamatkan kita dan itu sia-sia. Sebaliknya, ketika kepercayaan itu datang lebih dahulu, maka ia akan diikuti ketaatan yang timbul dari kasih. Jadi ada 3 aspek ini. Ketika kita disuruh untuk taat, ya, ketika kita disuruh untuk ayo taat Tuhan, itu berarti harus percaya dan mengerti kasih Tuhan, kasih Kristus. Kalau enggak ketaatan kita itu melemahkan kita dan sangat membebani kita. Ketaatan kita akan menjadi suatu hal yang bukan makanan rohani, tetapi mungkin racun rohani dalam hidup kita. Suruh taat, suruh pelayanan, suruh kerja keras bagi Tuhan, suruh mengabarkan Injil, suruh berkorban, suruh mati bagi Tuhan. Gak ada rasa percaya, gak ada kasih kepada Tuhan, itu merupakan penyiksaan. Maka Bapak Ibu sekalian, pelayanan kita tuh bukan penyiksaan. Ya, panggilan pelayanan, panggilan untuk taati Tuhan, memperkembangkan kerajaan Tuhan itu adalah panggilan untuk meresponi kasih Tuhan. Panggilan untuk bergantung dan percaya kepada Tuhan. Lagu Trust and Obey ini diinspirasi dari KKR D.L. Moody tahun 1886 di Amerika Serikat ya. Dan setelah kebaktian selesai, beres KKR, pemimpin pujian itu meminta orang-orang yang hadir, ayo persilahkan
Ya, masih ada waktu jika ada yang mau menceritakan bagaimana engkau diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kemudian mungkin orang-orang di sana ada yang maju menjelaskan, kemudian ada satu orang pemuda yang baru bertobat dari KKR tersebut. Dia akhirnya diminta maju dan dia berkata dengan terbata-bata, I am not quite sure. Ya, aku nggak terlalu yakin sih, tapi ada keyakinan. Tapi dia katakan bahwa meskipun aku nggak terlalu yakin, aku akan percaya dan taat. But I am going to trust and obey. I am not quite sure ya tentang firman Tuhan, tentang Kristus, tapi aku akan percaya dan taat. Daniel Towner, seorang pemimpin musik dalam kebaktian itu, mencatat kata-kata pemuda tersebut, kemudian memberikannya kepada John Samis, ya, seorang guru sekolah minggu dan penulis lirik dari lagu rohani. Dan John menulis lirik berdasarkan konsep percaya dan taat kepada Tuhan sebagai inti dari kehidupan Kristen. Ya, ini Daniel Towner, itu pemimpin pujian, John Samis, si guru sekolah minggu dan penulis liriknya. Ya. Dan Daniel, seorang pemimpin pujian itu mengubah melodi untuk lirik tersebut dan lahirlah lagu Trust and Obey, ya, percaya dan taat. Dari apa? Dari kesaksian pemuda yang terbata-bata. Ini bukan dengan teologi yang tepat juga ya. Meskipun kita tahu bahwa kalau orang bisa taat, itu pasti sudah Tuhan pelihara karena kemurahan hati Tuhan. Tapi yang dimaksudkan ketaatan yang palsu adalah ketaatan yang lahiriah ya. Yang tidak muncul dari percaya maupun kasih kepada Tuhan. Tapi kalau orang betul-betul bisa taat, itu harus muncul di dalam kasih dan percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Jonathan Edwards pernah mengatakan bahwa kasih kepada Allah adalah akar dari segala ketaatan yang sejati. Tanpa kasih ini, tidak ada tindakan yang benar-benar dapat disebut sebagai ketaatan yang sejati kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memikirkan hidup kita. Hidup kita memiliki tujuan utama, yaitu apa? Menaati Tuhan. Itulah kenapa katekismus singkat Westminster mengatakan, apa sih tujuan utama hidup manusia? Ketaatan, memuliakan Allah selamanya, menikmati Allah selamanya. Dan jangan lupa kalau kita bisa melakukan tujuan utama hidup kita, yaitu memuliakan Allah selamanya, menikmati Allah selamanya, dan kita taat kepadanya, itu muncul dari anugerah Tuhan. Muncul dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita mampu untuk taat. Dan ketaatan yang lahiriah itu bukanlah ketaatan yang sejati yang muncul dari kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita belajar terus untuk percaya dan taat Tuhan selalu, Bapak Ibu sekalian. Percaya Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita menaati perintah-perintah Tuhan dengan motivasi mengasihi Tuhan. Jangan lupakan kasih yang mula-mula. Ya, kita pernah punya kasih yang mula-mula, itulah yang membuat kita taat kepada Tuhan. Seperti seorang pemuda itu yang baru bertobat, dia bingung. Ya, saya percaya kepada Kristus, entah kenapa saya percaya kepada Kristus, tapi saya akan terus percaya kepada Kristus dan mau menaati Dia. Itu iman yang mula-mula. Ya, iman yang mula-mula itu taat. Iman yang mula-mula itu penuh kasih kepada Tuhan dan penuh kebergantungan kepada Tuhan. Kiranya kita boleh senantiasa terus taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan lewat kisah Yosua yang akan menyeberangi sungai Yordan bersama dengan bangsa Israel. Kami mengerti bahwa Tuhan menuntut ketaatan kepada setiap umat Tuhan yang sudah Tuhan tebus dengan darah Kristus yang begitu mahal. Kami mau Tuhan menyadari kasih Tuhan di Kalvari. Kami mau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Karena Kristus sudah menyerahkan terlebih dahulu hidup Kristus bagi kami. Ampuni Tuhan jikalau dalam kehidupan kami hidup bagaikan orang Kristen yang duniawi, yang tidak mengenal identitas kami di hadapan Tuhan,
tidak mengerti alasan kami hidup dalam dunia ini, tidak mengerti bagaimana kami harus hidup untuk Tuhan, dan bahkan kami tidak memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan. Kiranya Tuhan boleh terus memperbaharui pikiran kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia, tapi kami mau menjadi serupa dengan Kristus yang kami kasihi dan kami hormati. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan kami kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kehidupan yang penuh dengan percaya, iman kepada Tuhan, dan juga kehidupan yang penuh dengan kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar, dan bagaimana kami juga harus menjalankan perintah yang utama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Roh Kudus boleh terus memimpin hidup kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.